Oke, shalom. Selamat siang bagi kita semua. Pada hari ini mari kita belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ke-24 sampai 25. 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ke-24 sampai 25. Demikian, dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendolimi mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal bersembunyi. Amin. Nah, kita setiap orang percaya, setiap orang yang telah mengenal Kristus secara pribadi kita dalam kehidupan kita, kita tidak luput yang dari namanya perbuatan dosa. Ya, meskipun kita berbuat dosa, tetapi kita harus ingat tetap Roh Kudus memimpin kita ketika kita ingin melakukan sebuah dosa. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa itu yang akan kita lakukan itu ialah dosa. Nah, kita memiliki ada yang menahan membuat kita untuk tidak melakukan dosa. Nah, dosa pada dasarnya hakikat itu sama, artinya tidak ada dosa kecil maupun dosa besar. Ada orang menganggap dosa mencuri itu dosa kecil, sedangkan kalau membunuh itu adalah dosa besar. Tidak, tetapi dosa itu ialah sama, artinya tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar. Nah, dosa itu bisa keluar dari pikiran kita, dosa perkataan kita, dosa hati kita, bahkan dosa perbuatan kita. Itu bisa masuk dalam dosa. Nah, kita harus tahu, cepat atau lambat, segala sesuatu yang kita sembunyikan akan terbuka dan diketahui oleh orang. Serapat-rapatnya orang menyimpan sesuatu, serapat-rapatnya kita menyembunyikan sesuatu, terutama dosa, kelak akan ketahuan. Nah, bahkan ada perilaku dosa yang terjadi, seperti contoh makan sambal pedas, langsung diketahui orang dan dampaknya atau konsekuensinya langsung dirasakan dan diterima. Sementara itu, setiap perbuatan baik meski diredam secerdik apapun, tetaplah akan muncul sebuah kebaikan. Nah, sebab kebaikan tetap akan muncul, akan membawa berkat bagi banyak orang. Jadi, baik perbuatan dosa maupun kebaikan akan keluar dan muncul sesuai aslinya. Tetapi ada yang terjadi atau terbongkarnya atau diketahui cepat, tapi ada yang lama. Jadi ada yang dosa yang keluarnya, artinya ketahuan itu lambat. Ada yang dosa yang spontan langsung ketahuan. Ada yang butuh jangkau yang cukup lama baru bisa ketahuan. Nah, karena itu terhadap segala sesuatu dalam segala situasi dan kondisi, kita harus waspada sebagai kita orang percaya. Berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam kita melakukan hal apapun. Tetaplah kita harus dengan arahan hikmat daripada Tuhan agar kita dapat membedakan mana yang baik yang dilakukan, mana yang tidak baik yang dilakukan. Karena semua kelak akan terkuat dan nyata. Sebab Tuhan itu Maha Adil. Jadi ketika Tuhan memberi kita hikmat, kita harus tahu, kita bahkan tahu sendiri yang mana perbuatan yang baik kita lakukan dan mana perbuatan tidak baik kita lakukan. Jadi kita sebagai orang Kristen haruslah tetap berdoa, minta hikmat kepada Tuhan agar dalam setiap kehidupan kita tetap bergantung terus kepada Tuhan. Nah, demikian ayat yang 24. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Yang ayat 25, demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Ya, kebaikan atau kebenaran pun begitu. Tidak ada yang dapat membendung kekuatan sebuah kebenaran tersebut, karena kebenaran itu adalah Allah sendiri. Sehingga kebenaran akan tetap muncul laksana emas yang murni. Nah, kita sebagai keluarga atau orang-orang Kristen haruslah cerdik, tapi juga berhikmat. Jangan seperti orang di luar, hanya mengandalkan kemampuan dia, hanya mengandalkan pengetahuan dia, akan tetapi itu hanyalah sia-sia. Kita sebagai orang Kristen harus tetaplah cerdik dalam kehidupan kita dan tetap juga harus berhikmat. Jangan terburu-buru atau gegabah dalam mengambil sebuah keputusan.
Nanti ketika kita mengambil sebuah keputusan secara terburu-buru, secara gegabah, itu akan membuat sesuatu hal tidak baik, bahkan bisa saja merugikan kita. Tetapi ketika kita menggunakan hikmat akal budi kita, kita harus bersabar, tetap ikut maunya apa Tuhan mau, yang harus jawabannya akan terjadi. Artinya ketika kita memutuskan sesuatu hal, kita harus juga berdoa agar Tuhan bisa memberikan jawaban yang tepat bagi kita. Tidak semena-menanya kita langsung memutuskan untuk dalam memutuskan segala sesuatu, itu tidak baik bagi kita, itu akan malah merugikan kita. Sabarlah menantikan waktu Tuhan, karena itu penting. Jangan terburu-buru, jangan gegabah, tetap sabarlah menantikan waktunya Tuhan, sebab waktu Tuhan selalu indah akan pada waktunya. Nah, yang harus kita miliki dan lakukan adalah waspada dan lakukanlah kebaikan dan kebenaran. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Kita harus ingat, jangan pernah kompromi dengan dosa. Ketika kita mulai berkompromi dengan dosa, ingat iblis itu tidak akan diam. Iblis itu akan mulai mendekati kita, akan mulai merusak kehidupan kita dengan kita melakukan dosa, karena kita menganggap dosa, wah enak ini dosa dilakukan terus, memang enak. Dosa semakin kita lakukan itu semakin enak untuk dilakukan. Sebab, nah kita harus tahu sebab dosa kita akan menghantui kehidupan kita dan akan menggerotokot, akan merusaki, akan menghancuri kehidupan kita ketika kita jatuh di dalam dosa, bahkan menjerumus kita dalam jurang kehancuran. Baik hidup kita di masa kini di bumi maupun dalam kekekalan, jika kita hidup benar, baik dan sabar, kita tidak mudah jatuh dalam dosa, karena kita akan selalu berada dalam pembelaan Tuhan. Sebaiknya jika kita hidup tak mampu mengendalikan dosa, mengendalikan diri sendiri, suka melakukan dosa seenak-enaknya, maka tinggal menunggu waktu, cepat atau lama kita akan menuai akibatnya. Maka apa yang kita tabur, kita akan menuai. Ketika kita menabur hal kebaikan, kita akan menerima juga hal kebaikan. Ketika kita menabur yang hal keburukan, kita akan juga menuai atau menerima hal yang buruk. Maka kita harus sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, maka pilihlah hidup sabar, baik, benar, dan berhikmat. Ikutilah nasihat dan teladan seperti Paulus dan Timotius. Mereka hidup bersama Tuhan, maka mereka mendapatkan belas kasihan daripadanya. Kita pun hidup, ketika kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kita pun hidup aman, nyaman, dan damai sejahtera, baik itu di bumi maupun di surga nanti. Amin. Terima kasih. Inilah renungan harian kita, renungan pada hari ini tentang kita harus tetap melakukan kebaikan yang harus kita lakukan, hindari, jauhkan dari namanya dosa, lakukanlah kebaikan, tetap hidup dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih. Shalom.